Jogja adalah ibu kota sekaligus pusat pemerintah dan perekonomian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kota ini adalah kota yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Kegiatan perdagangan dan pariwisata di kota Jogja memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Salah satunya daerah Malioboro, yang merupakan salah satu tempat terjadinya kegiatan perdagangan dan pariwisata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, untuk memperkuat peran pasar dalam perekonomian suatu daerah, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelola jalan ini. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan merupakan salah satu dokumen lingkungan yang dipersyaratkan secara integrasi sebagai izin berusaha. Nah, AMDAL sendiri merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha serta kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup seperti Jalan Malioboro ini yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Nah, maka dari itu, di sini kami akan membahas mengenai AMDAL pada bidang seperti hiburan Jalan Malioboro ini dan pariwisata pada salah satu lokasi yang ada di kota Yogyakarta ini, yaitu Jalan Malioboro. Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwa AMDAL dan UPL merupakan dasar persetujuan lingkungan. Kemudian, pada pasal 4 menyatakan bahwa persetujuan lingkungan menjadi persyaratan diterbitkannya perizinan berusaha atau peraturan pemerintah. Serta pada pasal 5 menyebutkan bahwa berakhirnya persetujuan lingkungan juga sebagai berakhirnya perizinan berusaha. Ibu, perkenalkan kami dari Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Belum Ibu tahu nggak Palembang itu mana? Nggak tahu Palembang aku. Kalau Palembang itu di Sumatera. Oh iya. Kita jauh-jauh sini cuma untuk Politek video ini. Nah, kami mau bertanya kepada Ibu yang warga lokal ini ya. Nah, mengenai Jalan Malioboro ini, Mas, bagaimana pendapat Ibu? Gimana ya enak nih Malioboro ini. Jualan cukup. Jualan satu ini kan enak. Tapi kalau ada tugas berapa nggak boleh di sini. Oh, kalau ada petugas nggak boleh? Iya, nggak boleh di sini. Kayak Pol PP, kayak OPP. Cuman untuk setiap harinya itu ramai nggak? Rame mas, ramenya rame. Tapi orang jualan tergantung. Kadang laku, kadang enggak. Terus untuk kebersihan di sini biasanya siapa ya? Warga lokal atau ada yang Ada. Ada yang Iya. Nanti kalau ada sampahnya, itu tukang sampah itu yang ngasih uang. Tiap sore itu 5.000. Tapi kalau nggak ngasih uang ya nggak mau. Kalau nggak dikasih uang nggak mau. Ya nggak mau, soalnya kan banyak sampah-sampahnya. Teman-teman pada ngumpul kayak gini. Orang nggak mau nih suruh buang sampahnya nih nggak dikasih uang. Tapi untuk warga lokal di sini kayak ada penanganan nggak? Kayak misalnya kesadaran diri sendiri dari warga lokal tersebut? Enggak sendiri. Ya. Nah, dari yang terakhir nih, seperti weekend gini kan ramai nih ya. Kalau jalan raya terganggu nggak sih? Enggak. Seperti untuk sama aja mas, sama aja. Ditutup di sana, yang nggak ditutup di sana. Enggak ganggu. tapi kalau seandainya ini kan biasanya setelah maghrib ini ditutup. Iya. Nah, untuk pengalihannya itu warga tersebut ada protes atau enggak? Enggak ada. Oh, memang Pokoknya ini cuma jam 6 ditutup, nanti setengah 9. setengah 9 di pegunungan. Itu saja ya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nama. Namanya siapa? Imam. Bu Imam. Oh, ini ibu warga lokal di sini ya? Iya. Asli Jogja Bu? Enggak, aku bukan asli Jogja mas, aku asli Madura. Asli Madura? Iya, merantau ke sini. Kalau merantau ke sini.
Katanya mau dibungkus langsung makan. Ya udah, sekian video dari kami. Terima kasih. My name is Patrick. What's your name? My name is Brenda. Nice to meet you. Where you come from, bro? I'm from Holland. You live in London. Yeah. Why did you choose Malibu as your business? It's very good chocolate and very cultural city. Then I want to explore like how the local people see their weekend and enjoy their free time. Yeah, it's a very interesting place. Many to see and many to do. Yeah. What do you think about the cleanliness, traffic, and everything? Yeah, it's good. It's good. They do a good job. I came here as a backpacker 12 years ago, and it was much more messed up and dirty, and it's now very good, very clean. I like it. Yeah. Do you have any suggestion about cooking this area? I would say not direct. Yeah, make it for safe. Like it's now already busy at the street, so if they close the street maybe more early. It's still a bit dangerous now with all the motorbikes and but for me they can close the street more early if it's so busy like this. Yeah, and make them do it for for close. Yeah. And where you will be making it after this, I will go to Jakarta to the beach with fish, and then I will go to Bali. Okay. I think that's all about the question. Thank you for everything. Thank you very much. Yeah, thank you for the time. Yeah, thank you for you too. Okay. Thank you. Perkenalkan Mbak, kami dari PJTNI di Jaya Palembang. Kenalkan dulu, saya Pak Ari. Saya mau nanya nih Mbak, pendapat Pak sebagai paling wartawan di jalan. Kenapa Mbak memilih Jalan Malioboro ini sebagai kunjungan atau pariwisata? Dia boleh pinjam dikit nggak? Boleh. Ini nggak terlalu. Ini orang nanti kan Indonesia Malioboro ya. Kalau itu pusat perbelanjaan juga ada di satu tempat. Jadinya kalau karena aku solo travel ke sini lebih efisien aja gitu kalau ini Malioboro dari salah satu. Nah, jadi Mbak ini destinasinya bukan hanya Jogja. Salah satunya Jogja, tapi ke beberapa kota yang juga sih. Cuman kebetulan lagi mampir. Nah, terus bagaimana Mbak mengenai seperti ini kan sangat ramai. Ada orang tuh mungkin kenapa Mbak tertarik Jalan Malioboro ya? Balik lagi ya, karena kayaknya kurang gitu kalau udah ke Jogja tapi nggak ke Malioboro kan gitu. Kalau ramenya iya rame banget memang. Jadinya ya ini begini ya. Jadinya kayak semakin ramenya suatu wisata itu kan berarti semakin tertarik kita untuk mendatangi gitu. tempat. Sebenarnya terus kalau cuma ngelihat orang lewat aja sih sebenarnya nggak masalah ya kalau rame kayak gitu. Cuman kayaknya yang aku agak-agak parno kalau rame kayak gini nih biasanya kayak tingkat kejahatannya kan ada misalkan copet gitu. Lagi so far aku biasanya kayaknya aman-aman aja. Terus menurut Mbak gimana sih kebersihan tempat ini? Ataukah mungkin masih ada banyak siapa yang harus dibersihkan atau ramainya pengunjung kan yang membuat tempat ini menjadi kotor, yang terlebih lagi membuat para pengunjung tidak nyaman datang. Sebenarnya ada beberapa orang yang mungkin karena budaya lokal yang kurang kurang menjunjung kebersihan ya. Jadi kayak kita lihat kan banyak tuh kayak berserakan itu. Terus itu yang sebenarnya mengurangi nilai estetiknya jalanan ini kan. Harusnya kan bisa lebih bagus gitu. Sedangkan kalau sampah yang model kayak daun-daun gitu sebenarnya nggak masalah sih gitu. Cuma kayak sepanjang jalan tadi aku ngeliat kayak banyak banget botol-botol, sedotan yang buang yang ya sayang banget sih, harusnya bisa diperbaiki ya sih kayak gitu. Untuk itu Pak, apa
menurut Mbak, apa yang harus dilakuin oleh warga lokal agar sampah-sampah tersebut tidak membuat pengunjung yang lainnya? Sebenarnya kalau untuk sampah, menurutku ya yang salah bukan warga lokal aja, tapi in general harusnya orang-orang tuh bisa membuang sampah pada tempatnya sesimpel itu kan. Cuman ya kembali lagi budaya orang Indonesia bukan budaya yang kayak kita bawa sampah sampai ke tempat sampah buang nih yang budaya yang kita kan buangnya di mana di situ gitu. Itu sayangnya yang nggak bisa dirubah kalau misalkan cuma orang lokal doang gitu, kecuali memang ada apa ya kayak sesi disiplin mungkin ya, yang mungkin kayak ada orang yang kayak bener-bener ngingetin gitu, kayak misalkan disangsi kalau misalkan kelihatan buang sampah sembarangan gitu kan, otomatis membuat orang jadi mikir-mikir kan. Mungkin kalau ada sanksi yang memang tegas dan memberatkan, orang bakal lebih mudah untuk berubah. Tapi selama kayak mereka cuman dikasih tahu, dibilangin, terus kayaknya nggak bakal segampang itu untuk berubah kan. Nah, terakhir nih Mbak, kesan dan pesan buat tempat ini seperti apa gitu untuk Malioboro? Ya. Sebenarnya oke sih sebenarnya, cuman kalau untuk pribadi dia terlalu rame, salah satu, terus macet banget, mungkin karena pas weekend ya, jadi macet banget, itu kurang banget. Terus jadi bisa dilihat ya kayak jalan trotoarnya itu lebih lebar dibandingkan jalan utama gitu. Tapi sayangnya karena terlalu banyak kendaraan lewat, akhirnya tetap berisik kayak gitu kan. Jadi mungkin kalau misalkan pemerintahnya niat menjadikan Malioboro itu memang kawasan eksklusif wisata, bisa aja gitu dibuat kayak misalkan kendaraan umum nggak boleh masuk area sini gitu kan. Kalau misalkan nggak ada kendaraan umum mungkin jadi dari segi kemacetan dia berkurang, terus nggak terlalu berisik sekarang. Kayaknya buat jalan-jalan duduk-duduk juga lebih enak aja. Ya itu aja Mbak yang dari kami. Makasih sebelumnya untuk diwawancara ini. Terima kasih sama Mbak. Makasih banyak ya Mbak. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui lebih langsung bahwa pentingnya kesadaran bagi warga sekitar untuk menjaga kesehatan kebersihan jalan Malioboro ini. Ada dampak negatif dan ada juga dampak yang positif. Dengan kata lain, dampak lingkungan itu memiliki peranan yang sangat penting untuk kenyamanan sekitar bagi pengunjung ke jalan Malioboro ini, agar juga merasa nyaman dan tidak risih terhadap dampak negatif dari lingkungannya. Maka, Jalan Malioboro tempat masyarakat dan para wisatawan berkunjung untuk hiburan dan mencari hal yang menarik yang ada di jalan ini. Maka, tentunya kita harus membuat rasa nyaman dan kondisi yang baik untuk menciptakan suasana yang positif. Nah, terlebih lagi peran masyarakat sekitar dan pemerintahan daerah setempat sangat diperlukan untuk penanganan masalah seperti sampah, macet pada jalan, terlebih lagi apalagi macet yang sangat tidak terurai apabila jalan ini ramai dipenuhi para wisatawan yang sedang berkunjung. Nah, dari itu masyarakat dan pemerintah harus memperhatikan agar terciptanya keadaan yang nyaman dan damai bagi pendatang yang berkunjung ke Jalan Malioboro ini. Mungkin itu saja kesimpulan dari kami untuk mengenai handle jalan dari Jalan Malioboro ini. Dari kami sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.